Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Mengawali pekan ini, saya Rosneni Nasution kembali ke hadapan Anda dengan rangkuman informasi penting dari Universitas Labuhan Batu selama pekan lalu yang kami rangkum dalam ULB terkini. Universitas Labuhan Batu kembali menjalin kolaborasi strategis, kali ini bersama PT Pegadaian Area Rantau Prapat. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi awal dari kerjasama jangka panjang dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. Bertempat di kampus Universitas Labuhan Batu, penandatanganan MOU ini disambut baik oleh Rektor Universitas Labuhan Batu, Asosiat Profesor Ade Parlaungan Nasution, Philosophy of Doctor. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan harapan besar terhadap kerjasama ini. PT Pegadaian pun menyampaikan antusiasme yang sama. Mereka berharap kerjasama ini tak hanya sebatas administrasi, tapi juga menjangkau berbagai kegiatan mahasiswa termasuk dukungan sponsorship. Yang kita kolaborasikan, ya, kalau masalah saya, Wilby punya moto ya, moto kampusnya itu KMB, kreativitas, mandiri, dan berwirausaha. Nah ini Pak, izin barangkali untuk mengaktifkan ya kreativitas ya teman-teman di kampus. Ini kan MOU kita tidak hanya berbicara tentang pendidikan, penelitian, dan inovasi, Pak. Kita coba menghentikan. Ya barangkali Pak dari organisasi kampus mahasiswa yang ingin buat kegiatan kompetisi Pak. Ya dalam rangka tadi meningkatkan kreativitas inovasinya gitu. Kita siap Pak kolaborasi. Ya kita ada program-program sponsorship untuk kegiatan-kegiatan event di kampus. Kerjasama ini menandai langkah maju dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan sektor keuangan. Dengan adanya program magang, penelitian bersama, hingga potensi sponsorship, diharapkan kolaborasi ini menjadi nilai tambah bagi pengembangan SDM di Universitas Labuhan Batu. Dengan penandatanganan MOU ini, ULB dan PT Pegadaian Rantau Prapat resmi membuka lembaran baru untuk mendukung penguatan Tridharma perguruan tinggi. Kita nantikan bersama implementasi konkret dari kerjasama ini. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas program penelitian serta pengabdian, Universitas Labuhan Batu melalui LPPM kembali menyelenggarakan kegiatan penting, yaitu monitoring dan evaluasi pendanaan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau HIPU tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Rektorat Universitas Labuhan Batu dan diikuti oleh dosen-dosen penerima hibah. Melalui sesi ini, setiap penerima dana hibah diwajibkan memaparkan progres penelitian dan pengabdiannya secara terbuka. Ketua LPPM, Asosiat Profesor Dr. Nopilda Elizabeth Mustamu, SPTMSI, menekankan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan proposal yang diajukan. Selain sebagai bentuk tanggung jawab akademik, evaluasi ini juga diharapkan mendorong para dosen untuk menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas, seperti publikasi ilmiah, buku ajar, dan kegiatan nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Universitas Labuhan Batu untuk terus meningkatkan budaya riset dan penelitian, serta mendukung tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Baik pemirsa, informasi terakhir. Terus mendukung pengembangan karir akademik dosen, Universitas Labuhan Batu menggelar sosialisasi peraturan sertifikasi dosen terbaru sekaligus bimbingan teknis pengusulan jabatan fungsional dosen. Walaupun hingga saat ini jumlah dosen lektor kepala sebesar 9%, lektor sebesar 71%, asisten ahli sebesar 18%, dan tenaga pengajar 2%. Sedangkan dosen yang belum mendapatkan sertifikasi sebanyak 19%, sedangkan sisanya 81% telah tersertifikasi. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang seminar Universitas Labuhan Batu dan dihadiri oleh seluruh dosen tetap Universitas Labuhan Batu. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan baru terkait sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam sosialisasi ini, pemateri menekankan pentingnya kelengkapan dokumen, kesesuaian beban kerja dosen atau BKD, serta keaktifan dalam sistem informasi pendidikan tinggi sebagai syarat utama kelulusan sertifikasi. Selain itu, diselenggarakan pula bimbingan teknis pengusulan jabatan fungsional dosen. Para peserta diberikan penjelasan teknis mengenai alur pengusulan, pengumpulan angka kredit atau PAK, serta format dokumen yang diperlukan untuk naik jabatan fungsional mulai dari asisten ahli hingga lektor kepala. Masih pengajuannya melalui cetakan semua yang Bapak Ibu yang untuk asisten ahli dan lektor, tetapi di tahun 2024 sudah mulai. Diskusi berlangsung aktif menunjukkan antusiasme para dosen dalam memahami mekanisme dan strategi untuk meningkatkan jenjang karir akademiknya secara profesional. Koordinasi di dalam satu sistem. Nanti semua kita akan memakai sistem Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya manual. Jadi kalau tidak terdata di sistem, alangkah kita sangat kecewanya apabila regulasi tersebut langsung masuk ke sistem. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya, seperti di sertifikasi dosen diharapkan dulu di tahun 2023-2024 bisa pakai metode manual, gitu ya. Karena sudah diingatkan berkali-kali masuk Bapak Ibu ke sistemnya, ya kan tinggal klik sana, klik sana jadi ya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dosen Universitas Labuhan Batu semakin siap dan percaya diri dalam mengikuti sertifikasi serta mampu merencanakan pengembangan karir akademiknya dengan lebih sistematis. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus informasi terbaru seputar Universitas Labuhan Batu hanya di ULB Terkini. Saya Rosneni Nasution dan kru undur diri. Wassalamualaikum.